Ya desa mau tidak mau dengan kewenangannya dengan MUI mengadakan kegiatan ngaji 30 juz itu menurut Pak Bupati tolong laksanakan sebulan sekali atau sehingga kayak hatam Quran itu berdiri. Kemudian kita selalu membaca doa-doa tolak titipan-titipan saja harta benda. Saya masuk ke sini 2 minggu Pak, mobil di neng-neng tapi di omean ke bengkel itu enak cuma benda kan Pak, tapi ada buku-buku hancur Pak. Itu kan itu mah jalan Allah yang diberikan kepada kita supaya kita lebih tawakal, supaya kita lebih bisa tahu diri gitu bahwa itu siapa, kita bukan siapa-siapa ternyata. Aku nanti akan dimintai, akan dihisap 9.000 warga di berapa ribu? 4.000 bakal nggak hisap dan kalau Pak Bubut benar di kita mau camat baru 50.000 lebih lomba. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui sekarang cuaca sudah mulai tidak bersahabat. Kemarin di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota ternyata 10 kabupaten kota mengalami bencana yang sangat luar biasa. Banjir Pak, banjir itu betul-betul menghantam wilayah Jawa Barat. Sampai sekarang Karawang masih belum surut. Meskipun di kita nggak ada hujan, tapi di sana tetap hujan terus Pak. Sampai kemarin yang rusaknya jebolnya Sungai Citarum itu seperti tsunami. Mobil-mobil hancur bertumpukan di kota. Padahal jauh dari laut. Ternyata Allah memberikan peringatan itu cuma hujan Pak. Itu satu itu yang perlu kita pahami. Kemudian Kecamatan Panumbangan termasuk yang diwaspadai oleh BMKG. Dari Kabupaten Ciamis, Panumbangan, wilayah-wilayah yang ada di pesisir Gunung Sawah itu sangat-sangat rentan dengan kejadian-kejadian longsor, puting beliung dan angin-angin kencang. Oleh karena itu, Pak Guru tolong diwaspadai, terutama rumah-rumah yang memang kita ada di pinggir-pinggir pegunungan yang rentan longsor. Karena saat ini tanah sudah mulai jelek Pak, tanah ini sudah mulai keropos. Kalau dulu likuifaksi itu hanya ada di Sulawesi, sekarang likuifaksi semua ada di mana-mana. Di Subang, di kemarin Sukabumi, pergeseran tanah yang membawa satu kampung itu juga ada Pak. Jadi di sini dengan kontur tanah yang memang sangat memungkinkan, Sindang Barang, Buana Mekar, tolong ini diantisipasi. Kita juga bisa lihat sepintas gitu banyak rumah-rumah yang di pinggir-pinggir pegunungan itu juga harus diantisipasi. Karena antisipasinya bagaimana? Kita lihat kalau ada rekahan-rekahan tanah atau ada jalur-jalur rekahan, nanti kalau kena hujan itu yang akan ngeblaskeun tanahna gitu. Itu yang likuifaksi. Kemudian Bapak-bapak Ibu yang saya hormati tadi sampaikan mengenai masalah PBB, Pak Bupati sampai minta maaf ketika membahas PBB. Adanya PBB, pemerintah daerah juga kesulitan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan, kegiatan-kegiatan manajemen yang lainnya, gitu. Terutama pembangunan-pembangunan yang memang harus kita laksanakan. Kenapa? Karena sebagian besar PAD Kabupaten Ciamis ini untuk ADD dan sebagainya itu dari PBB dan dari restribusi rumah sakit dan puskesmas. Kemarin juga kita sudah melaksanakan rapat bahwa hari ini kita masuk ke PPKM Mikro yang selanjutnya sampai dengan tanggal 8 Maret. Nah, disinilah mungkin fungsi kita kenapa sekarang harus PPKM Mikro, karena kita merubah mindset. Kalau dulu di atas dulu yang disekat-sekat dengan lockdown, sekarang kita kembali memangkas supaya penyebaran corona ini bisa dihambat di bawah, di hilir, di RT RW. Makanya sekarang disebut dengan PPKM skala mikro. Makanya ini fungsi RT RW yang harus menjaga jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai kita tidak tahu ada pendatang yang membawa virus. Kalau kita sudah mendapatkan satu virus di sini satu orang, saya yakin itu akan mengkontaminasi ke beberapa orang. Itu akan semacam juga snowball effect Pak. Snowball effect itu ibarat semacam pohon masalah, ketika akarnya kemana-mana itu menularkan jika multi level marketing lah. Ya, hiji dua jadi opat jadi 8 jadi 16 itu penyebaran corona. Makanya kita harus betul-betul bisa menjaga diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan. Itu yang paling kita tekankan. Kemudian Pak Bupati juga menyampaikan
ada beberapa hal saat ini bahwa selain kita harus berusaha secara lahir, kita juga harus berusaha secara batin. Secara batinnya bagaimana? Ya desa mau tidak mau dengan kewenangannya, dengan MUI mengadakan kegiatan ngaji 30 juz itu menurut Pak Bupati tolong laksanakan lah. Sebulan sekali atau sini kayak khatam Quran itu ngeriling. Kemudian kita selalu membaca doa-doa tolak bala, kita selalu istighfar, selalu dibaca, gitu, baca-baca doa-doa yang bisa melindungi kita. Banyaklah doa-doanya. Gitu. Kemudian Pak Bupati juga menyampaikan tolong pada masyarakat Kabupaten Ciamis di setiap sholat fardu kita melaksanakan sunut najilah ya. Sunut najilah itu biasa dilaksanakan, nggak apa-apa, Pak di rumah sendiri juga nggak jadi masalah gitu. Kemudian yang terakhir, kita merasakan bahwa saat ini sudah di penghujung zaman. Pak Bupati menyampaikan, semua mungkin para ulama juga sudah menyampaikan bahwa sekarang sudah di akhir zaman. Lagi lah yang akan dibawa bekal nanti di akhirat selain hal-hal tersebut. Sekarang nggak bekerja Pak, cuma titipan-titipan saja harta benda. Saya masuk ke sini 2 minggu Pak, mobil di nenek, mobil di omean, ke bengkel di enak-enak, cuma benda kan Pak. Tapi buku-buku hancur Pak, gitu. Nah, itu kan itu mah jalan Allah lah yang diberikan kepada kita supaya kita lebih tawakal, supaya kita lebih bisa tahu diri gitu bahwa ini siapa, kita bukan siapa-siapa ternyata gitu. Oleh karena itu mari kita sama-sama bangun desa ini, desa Sindang Barang ini dengan lillahi ta'ala. Mari kita sama-sama bantu Pak Kuwu, bantu semua. Mari kita bina masyarakat desa Sindang Barang ini, baik pembangunannya maupun pembangunan mental spiritualnya Pak Kuwu. Sebab kalau Pak Kuwu tidak hanya membantu pembangunan yang TPTW untuk jalan dibenarkan, kita ngebangun masyarakat secara religius Islami, secara batinnya dibina, saya yakin Pak Kuwu juga akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Pak Kuwu nanti akan dimintai, akan dihisab seberapa ribu warga di dia, seberapa ribu Pak Kuwu? 4.000 bakal nggak hisab kan? Kalau Pak Kuwu itu benar mikirnya. Kalau camat baru 50.000 lebih loba. Makanya mudah-mudahan kita bisa amanah bahwa sekecil apapun pimpinan RT RW kadus semua akan dimintai pertanggungjawaban.